Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Muhammad Ishak Ismail SAP MAP selaku dosen pengampu pada mata kuliah Reformasi Birokrasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusar akan menjelaskan tentang tujuan visi misi reformasi birokrasi. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat. Jika dilihat dari pandangan hukum, reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Menurut Sedar Mayanti, tahun 2009 mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis terpadu, komprehensif, ditujukan dan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Keberhasilan reformasi banyak ditunjukkan oleh berbagai negara, baik pada negara maju maupun negara berkembang di masa lalu. Pengalaman di Cina, restrukturisasi organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan agar fungsi birokrasi berjalan dengan efisien. Cina melalui reformasi administrasinya berhasil membuat perubahan pada organisasi pelayanan publik dan merevitalisasi fungsinya dan memperkuat fungsi makro planning dan manajemennya. Visi misi reformasi birokrasi terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi tinggi dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kerangka tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip pokok good dan clean governance setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat madani, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Misi reformasi birokrasi membentuk dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur sipil negara. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Kesimpulan dari materi ini, reformasi birokrasi bertujuan untuk mentransformasi aparatur negara menjadi institusi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya good governance dan meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dari semester 3D. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok mata kuliah reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Andi Muhammad Ishak Ismail SAP MAP untuk memenuhi tugas final di mata kuliah dosen tersebut. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan sasaran reformasi birokrasi dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuannya. Langsung saja, materi pertama itu pengertian kebijakan sasaran. Kebijakan sasaran adalah suatu kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui strategi dan tindakan yang sistematis. Tujuan reformasi birokrasi: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance. Kebijakan sasaran reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, implementasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset, pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi. Strategi implementasi dalam kebijakan sasaran reformasi birokrasi. Pertama, membangun kemampuan leadership. Kedua, membangun tim implementasi. Ketiga,
melakukan evaluasi dan pemantauan. Keempat, mengembangkan sistem penghargaan dan sanksi. Di dalam kebijakan sasaran reformasi birokrasi tentunya ada berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangannya yang pertama itu resistensi dari dalam, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran dan komitmen, keterbatasan infrastruktur, dan perubahan politik dan kebijakan. Contoh kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia. Ada yang namanya kebijakan satu pintu on stop service. Contoh kebijakan satu pintu seperti pengajuan izin usaha, pengajuan perizinan, serta perizinan dokumen. Ya, itulah tadi demikian hasil materi dari kebijakan sasaran reformasi birokrasi dari kelompok saya. Itulah sempat yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri dari semester 3D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik atau good governance. Salah satu tugas pokok terpenting dari pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik itu sendiri merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan pembiayaan maupun gratis guna untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Organisasi birokrasi yang tumpang tindih, gemuk, sistem, metode dan prosedur kerja yang belum tertib, ASN yang belum profesional, tidak netral, praktik korupsi yang terus terjadi, kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi integrasi yang kurang baik, sinkronisasi program belum terarah, dan disiplin serta etos kerja aparatur negara masih rendah. Hal-hal tersebut tadi adalah sebagian dari gambaran buruknya sistem pelayanan publik dan birokrasi di Indonesia. Pengelompokkan jenis pelayanan publik atau pelayanan masyarakat didasarkan pada ciri-ciri kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 1. Jenis pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Yang kedua adalah jenis pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan, penyediaan, dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung dalam suatu sistem. Dan yang ketiga adalah jenis pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan satu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Layanan publik kepada masyarakat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dengan tujuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan, terdapat 4 unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah penyedia layanan, yang kedua penerima layanan, yang ketiga jenis layanan, dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Adapun unsur-unsur yang mencirikan pelayanan publik yang baik adalah tersedianya karyawan yang baik, tersedianya sarana dan prasarana, bertanggung jawab kepada setiap nasabah, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi, memberikan jaminan kerahasiaan terhadap setiap transaksi, kemudian memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, serta berusaha memahami kebutuhan nasabah, dan yang terakhir memberikan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan. Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus selalu mengedepankan profesionalisme sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam setiap proses pelayanan. Jadi pelayanan publik merupakan tugas pokok pemerintah yang sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas pokok pemerintah yang sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun swasta itu sendiri, baik berbayar maupun gratis guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik mencakup pelayanan administratif, barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus mengikuti prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengutamakan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Natasha dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi yaitu penataan SDM aparatur. Langsung saja, materi yang pertama itu latar belakang. SDM aparatur memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Namun, terdapat tantangan utama seperti kesenjangan kompetensi, ketimpangan distribusi antar wilayah, dan ketimpangan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penataan SDM diperlukan untuk menjawab tantangan ini dan meningkatkan kinerja aparatur. Penataan SDM bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional, yaitu memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan mampu bekerja secara efisien. Dengan SDM yang tertata baik, pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, inovatif dalam menghadapi tantangan, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan. Materi yang kedua, implementasi dan dampak penataan SDM. Langkah-langkah implementasi. 1. Kebijakan dan regulasi, menyusun aturan yang mendukung penataan SDM secara sistematis. 2. Digitalisasi sistem SDM, mengintegrasikan teknologi untuk manajemen data, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi. 3. Evaluasi berkala, melakukan peninjauan rutin terhadap kinerja dan efektivitas program penataan. Dampak yang diharapkan, pelayanan publik lebih berkualitas, masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Efisiensi kerja, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, meningkatkan produktivitas, kepuasan masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Materi yang ketiga yaitu strategi utama penataan SDM. Perencanaan kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan SDM berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk memastikan distribusi yang tepat. 2. Rekrutmen berbasis merit atau seleksi SDM yang adil dan transparan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan faktor non-objektif. 3. Pengembangan kapasitas, memberikan pelatihan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. 4. Evaluasi kinerja, menyusun sistem penilaian yang objektif dan transparan untuk mengukur hasil kerja serta meningkatkan akuntabilitas. Kesimpulan dari materi kelompok saya itu, penataan SDM menjadi langkah strategis dan kunci utama dalam mendorong reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Munawwarah. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Reformasi Birokrasi, Bapak Andi Muhammad Ishak Ismail SAP MAP. Langsung saja saya menjelaskan materi dari kelompok saya yang berjudul Akuntabilitas Kinerja ASN. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara adalah kewajiban ASN untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh negara dan masyarakat. Dalam hal ini, ASN harus memastikan bahwa kegiatan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan fungsi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun administratif. Konsep akuntabilitas kinerja ASN berhubungan erat dengan prinsip pengukuran kinerja yang terukur dan objektif. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh ASN harus bisa diukur dengan menggunakan indikator yang telah disepakati bersama, sehingga hasil kinerja dapat dievaluasi dengan jelas. Solusi untuk meningkatkan kinerja
Solusi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN yang pertama, penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih terstruktur. Yang kedua, penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja ASN. Yang ketiga, peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang kelima, penerapan sistem reward and punishment yang efektif. Yang keenam, peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja ASN. Tujuan akuntabilitas kinerja ASN atau aparatur sipil negara adalah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan efektif. Beberapa tujuan utama akuntabilitas kinerja ASN. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. ASN diharapkan dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas ASN. Akuntabilitas kinerja mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja ASN mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kinerja ASN. Sistem akuntabilitas kinerja memberikan penghargaan dan sanksi yang adil dan objektif berdasarkan kinerja ASN. Jadi, kesimpulannya, akuntabilitas kinerja ASN merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan efisien. Dengan adanya landasan hukum yang jelas dan sistem evaluasi yang terukur, ASN diharapkan dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi akuntabilitas kinerja ASN masih perlu diatasi seperti perlunya sistem penilaian yang objektif dan peningkatan transparan dalam pelaporan. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma dari kelompok 9, ingin menjelaskan tentang penataan tata laksana. Pengertian manfaat penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk merampingkan sistem, mekanisme, atau prosedur di instansi pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk penataan tersebut adalah penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintah (SOP AP). Dengan demikian, penataan tata laksana merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pemerintahan. Implikasi penataan tata laksana: 1. Pencepatan SOP pelayanan publik, terutama dalam integritas layanan melalui e-government, serta pengurangan waktu pelayanan merupakan salah satu strategi untuk mendukung program Quick Wins. 2. Memanfaatkan alat evaluasi seperti lembar kerja evaluasi (LKE) untuk menilai kemajuan pelaksanaan penataan tata laksana. Indikator penataan tata laksana (e-Office). Pelayanan digital perlu ditingkatkan dalam birokrasi baik di sektor pemerintah maupun swasta, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Terlebih lagi, desa kini memiliki anggaran yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk merancang layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Prosedur operasional tetap SOP. Penerapan SOP diharapkan dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan sistem kerja yang terstandarisasi dan efisien. Keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan buah dari upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Ketentuan SOP berikut adalah ketentuan dan prinsip-prinsip umum dalam penyusunan SOP.
1. Prinsip pembukuan SOP disusun berdasarkan prosedur dan format yang telah distandarisasi, menjadikannya acuan yang konsisten dalam melaksanakan tugas. 2. Prinsip pertanggungjawaban. SOP yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, dan standar yang ditetapkan. 3. Prinsip kepastian. Harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara petugas layanan dan masyarakat sebagai pemerintah layanan sehingga kedua pihak memiliki tanggung jawab yang setara. 4. Prinsip keterkaitan. Dalam pelaksanaannya, SOP harus terhubung dengan kegiatan administrasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan SOP. Prinsip kecepatan dan kelancaran. SOP mendukung penyelesaian tugas sesuai waktu yang ditentukan dengan fokus dan efisiensi dan kelancaran prosedural. Prinsip keamanan. SOP harus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, menciptakan rasa nyaman selama pelaksanaan tugas. Prinsip keterbukaan. Keberadaan SOP menciptakan transparansi dalam pelaksanaan tugas, menghindari kecurigaan dari petugas maupun masyarakat. Dokumen SOP cover. Halaman judul ini memuat judul SOP, nama instansi atau satuan kerja, tahun pembuatan, serta informasi tambahan yang diperlukan untuk memberikan konteks yang jelas mengenai dokumen ini. Keputusan pimpinan kementerian atau lembaga atau Pemda, karena dokumen SOP berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pegawai, baik pejabat struktural, fungsional maupun yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Dokumen ini harus memiliki kekuatan hukum. Standar operasional prosedur SOP. Bagian ini merupakan komponen utama dari dokumen SOP. Setiap SOP harus mencangkup sejumlah elemen penting seperti judul SOP, nama prosedur, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal mulai dibentuk, diperlakukan, dijelaskan. Prinsip penyusunan. Prinsip yang diperhatikan dalam penyusunan SOP meliputi spesifik. SOP harus ditulis dengan jelas, sederhana, dan mudah dipahami untuk kegiatan tertentu. Dapat diukur. SOP harus menyediakan pedoman yang struktur terkait norma, waktu, hasil kerja, rincian biaya, dan prosedur pembayaran bila diperlukan. Memberikan kejelasan. SOP harus mengatur dengan jelas siapa yang melakukan kegiatan, waktu yang dibutuhkan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Menyesuaikan kebutuhan. SOP harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan kebijakan yang berlaku. Menggambarkan alur kegiatan. SOP harus memudahkan pelacakan alur kegiatan jika terjadi hambatan. Kesimpulan, perubahan dalam tata laksana tidak dapat dipisahkan dari dinamika administrasi publik. Terjadi reformasi birokrasi juga akan berkontribusi pada perbaikan tata laksana pemerintah serta penerapan administrasi publik perlu dilakukan secara konsisten agar filosofi dan pelaksanaannya saling terhubung. Sekian dan terima kasih itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohir Saldi dari kelas 3D. Ingin presentasi tentang penataan peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penataan peraturan perundang-undangan.
Tujuan utama menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan, menyelaraskan dan menyederhanakan peraturan yang ada, meningkatkan efisiensi pengelolaan peraturan, merumuskan peraturan yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Hubungan penataan peraturan dengan reformasi birokrasi, meningkatkan kinerja birokrasi, mempermudah pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat penegakan hukum. Kesimpulan, penataan peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi. Dengan melakukan penataan secara komprehensif dan berkelanjutan, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih baik, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.